5, dekret Presiden 5 Juli tahun 1999 ini, maka pertama saya minta agar Joko Widodo mundur. Kenapa? Karena itu adalah hak presiden ilegal. Berdasarkan pasal 2002 itu palsu, ilegal dan tipu. Jadi saya minta Jokowi mundur, DPR bubar, dan segera kita bentuk pemerintahan sementara hari ini juga. Kenapa? Ini kita berdasarkan dekret, yaitu setelah Badan Konstituante yang dirancang sejak tahun 1950 melalui pemilu 1955 itu gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar untuk Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 50. Karena kegagalan itu mengakibatkan situasi yang berbahaya bagi negara, maka Bung Karno setelah mendapat saran dari banyak pihak itu menyampaikan dekret Presiden 5 Juli 59. Dalam dekret Presiden itu disebutkan situasi yang berbahaya sebagai akibat gagalnya konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, yang berarti bahwa negara ini pada waktu itu menjadi tidak punya pegangan. Dan oleh karena itu Bung Karno bahkan semula Bung Karno tuh khawatir, takut. Tapi atas nasihat dari banyak pihak yang menyatakan bahwa bikin saja atas nama bangsa Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, maka Bung Karno kemudian maju dan menyampaikan dekret tersebut. Di dalam dekret tersebut, selain menyampaikan situasi bahaya karena kegagalan dari badan pembuat Undang-Undang Dasar yaitu Konstituante, Bung Karno juga menyampaikan bahwa dekret itu tidak terlepas dari Piagam Jakarta. Bahkan disampaikan merupakan satu kesatuan dengan Piagam Jakarta. Nah, nanti tentang Piagam Jakarta itu ada penjelasannya tersendiri. Saya kira pembukaan dari saya adalah seperti itu. Kita memperingati lahirnya Undang-Undang Dasar 45 kembali, dan dekret ini tidak pernah sampai hari ini dicabut. Oleh karena itu sampai hari ini dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu masih tetap berlaku. Nah, sebagai akibat munculnya Undang-Undang Dasar 2002 yang dirancang oleh mereka yang memang tidak suka, tidak menginginkan Republik Indonesia Proklamasi 45 ini bangkit menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, maka menjadi penting bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu mengakibatkan berbagai macam kekacauan dalam pelaksanaannya selama 20 tahun lebih terakhir ini. Nah, kekacauan itulah yang juga dikhawatirkan oleh Bung Karno pada waktu itu, sehingga sekaligus dalam memperingati hari lahirnya kembali Undang-Undang Dasar 45 ini, juga gerakan sekarang ini untuk menuntut kembalinya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah berjalan. Nah, tinggal menunggu waktu. Pertama, agar segala macam kekacauan
kerusakan yang terjadi sebagai akibat munculnya Undang-Undang Dasar 2002 itu selesai dan habis segera, maka kembali kita menuntut diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan saya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sri Bintang. Mungkin tadi ada Kepres ya nomor 150 ya oleh Bung Karno ya tahun 1959 itu sampai sekarang belum dicabut. Itu sebagai penjelasan dari keterangan tadi aja. Nah, selanjutnya mungkin Pak sambutan untuk yang paling senior nih dari Jenderal Laksamana ya, Angkatan Laut ya, Pak Slamet Subianto. Kami silakan. Maju Pak. Maksudnya yang mungkin ini ya Pak. Oke. Sebelum kita memulai sambutan-sambutan, saya minta supaya nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, lagu bangsa. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tadi sudah dijelaskan dari para senior-senior mentor-mentor saya. Kami sebagai rakyat akan menggugat ke Senayan untuk dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945. Kepada saudara-saudaraku, para pejuang revolusi konstitusi dari Sabang sampai Papua, buktikan nyalimu. Kita berkumpul kembali di rumah rakyat untuk melaksanakan, mewujudkan cita-cita proklamasi, kembali kepada jati diri bangsa, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Sekalian, hari ini memang kita memperingati ulang tahun dekret Presiden yang ke-65. Tapi hari ini bagi kita adalah merupakan sebuah aktivitas yang saya namakan Dekret Kedaulatan Rakyat untuk Penguatan Proklamasi dan Penegakan Konstitusi. Kita bukan saja memperingati hari ulang tahun Dekret Presiden yang diumumkan dengan keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959, namun juga untuk menegaskan kepada bangsa ini dan kepada penguasa, Presiden, MPR dan semua lembaga negara bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu masih berlaku berdasarkan Dekret Presiden tadi. Oleh karena itu maka Undang-Undang Dasar yang sekarang dipakai oleh pemerintah adalah Undang-Undang Dasar yang palsu, sehingga pemerintah ini pun pemerintah yang palsu. Oleh karena itu maka diperlukan usaha penyelamatan negara. Dalam rangka itu maka langkah-langkah berikut yang harus kita ambil adalah
menolak segala upaya baik hari ini maupun besok untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mengajak seluruh komponen bangsa dan menekankan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memahami kedaulatan rakyat yang mulai bergema sejak beberapa bulan lalu dan akan terus bergema sampai masa-masa mendatang, agar supaya berhenti mengkomunikasikan amandemen Undang-Undang Dasar 45, tapi menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Saya kira demikian, itulah langkah-langkah yang patut kita laksanakan di kemudian hari. Semoga usaha kita untuk menyelamatkan bangsa ini, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara kita ini kita bentuk berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka teriring pula doa, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.